Islam, falayyub balaminhu, tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk di dalam golongan orang-orang yang merugi. Orang babelok kasarugo, wesan kamu tuh, ambo cuci bosok ke kanaraku dulu. Pada waktu itu akan menyesal seorang budak, akan menyesal seorang hamba. Ya Allah, andaikan saya punya kesempatan kehidupan kedua, ya Allah, akan saya perbaiki, akan saya bagus-baguskan ibadah saya selama di dunia. Tapi karena persoalannya pelanggaran terhadap hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran ini, yang terdapat di dalam ayat yang 6.666 ayat ini, yang terdiri dari 114 surat ini, yang terdiri dari 30 juz ini, time responnya itu di belakang. Time responnya di belakang, nggak diperlihatkan. Kok adalah hukum Allah, time responnya spontanitas sekarang, nggak akan ada yang melanggar. Sembayang misalnya, terakhir dari sembayang tadi benda PT 50 itu, maka tidak akan ada orang yang mau meninggalkan sholat. Erik, dari sembayang tadi dasar 50.000. Kalau itu diterapkan, kalau itu diberlakukan, tidak akan ada orang yang melanggar untuk tidak sholat. Tidak akan ada. Buktinya apa? Coba jadi bawa Honda, tidak pakai helm, ditilang. Maaf Pak, Bapak tidak pakai helm, silakan STNK SIM lengkap, ada SIM, ada STNK. Damai di sini atau di pengadilan Pak? Di sini 50.000. Maka karena ada peraturan yang mengikat seperti ini, kurang takwi tidak pakai helm galuang. Kurang takwi tidak pakai helm. Karena ada peraturan yang mengikat. Dan daripada wajib polisi 50.000 dibalikkan bodoh belakangnya parwi. Maka lebih memilih orang biarlah memakai helm, biarlah boleh di pasar yang dulu mana pakai dulu. Kenapa? Karena konsekuensi dari pelanggaran hukum dunia kita cepat. Tapi pelanggaran terhadap Al-Quran, tidak sembahyang misalnya, ya tidak ada orang yang barang. Tapi nanti di akhirat itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Karena siksa yang pedih itu tidak pernah diperlihatkan oleh Allah, maka kita enggan untuk datang ke surau dan enggan untuk sholat berjamaah di surau. Padahal sholat berjamaah itu tinggi mulia daripada sholat sendiri. As-salatu jama'ah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih aula, lebih afdal daripada salat secara sendirian 27 derajat. Kok dipecalikan oleh Allah, reward atau punishment yang akan diberikan ke Allah atas ketaatan kita mengikuti aturan-aturan agama, atas keengganan kita atau pelanggaran kita terhadap aturan-aturan agama. Tidak akan ada orang yang meraku di dunia. Tidak akan ada orang yang durhaka. Misalkan Nasrul lai sembahyang kali tadi gitu, lai Allah, kau pergi mau beli itu. Semuanya sesibuk apapun
Sesibuk apapun dia, pasti akan dia sempatkan untuk sholat berjamaah. Pasti akan dia sempatkan. Tetapi karena time respon atau reaksi waktu dari pelanggaran hukum atau ketaatan kita terhadap hukum Allah ini, di akhirat kelak banyak orang yang melanggar. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami, mari kita sadari bahwa bagaimana sisi ibadah kita di tahun ini harus lebih baik di tahun 1436 Hijriah nanti. Ini refleksi tentang diri kita. Tidak hanya tentang sholat, banyak aspek keagamaan yang lain. Bagaimana cara dia belajar? Kata Allah, kata baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap mukmin dan muslimat. Setiap muslim dan muslimat wajib hukum menuntut ilmu. Banyak orang menuntut ilmu selama Ustaz suruh apa sekolah, ada yang tak datang ke sekolah, cabut. Ada dilapor bayangan, ada dilapor sementara, tidak hadir sekolah beberapa hari. Disuruh membayar buku LKS, bawa dia untuk yang lain. Nah, selagi kehidupan kita seperti itu, tidak akan pernah, tidak akan pernah kadar kualitas keimanan kita meningkat. Karena kata Allah melalui lisan nabinya, al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa kadar keimanan manusia itu yazidu wa yanqus, kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Maka salah satu cara untuk meningkatkan kurva kehidupan kita dalam sisi keberagamaan ini, dalam sisi kita berilmu ini, pendidikan ini, adalah dengan rajin belajar. Utlubul ilma minal mahdi illa lahdi, kata baginda Rasul, menuntut ilmu itu interval waktunya dari ayunan hingga liang lahat. Sajam daiwa masuk ke liang lahat, itu masih terbuka kesempatan untuk menuntut ilmu. Masih terbuka kesempatan. Ustaz, awak kan lagai Ustaz, umur lah tujuh balik tawalia. Meskipun tujuh balik tawalia umur, tapi kalau hayat masih kandung badan, kalau nafas masih lewat kerongkongan, wajib untuk menuntut ilmu. Ya? Jadi refleksinya, yang pertama tadi adalah sisi keberagamaan kita. Banyak hal yang harus kita kaji, banyak hal yang harus kita hitung, introspeksi diri dari sisi keberagamaan kita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, hitung dirimu sebelum kamu masuk perhitungan Allah. Tazinu qabla an tuhazanu. Timbang dirimu sebelum kamu masuk timbangan Allah. Ketika masuk timbangan Allah nanti, la tajzi nafsun an nafsi, tidak akan dapat diri yang lain membantu diri yang satu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dunia kita? Bagaimana dunia kita? Jadi Allah SWT tidak hanya menginginkan kita, memfokuskan
kehidupan ini kepada akhirat saja, tetapi Allah juga menginginkan bagaimana kita menjalani kehidupan dunia sebagai manusia layak. Di dalam surat Al-Jumu'ah kan sudah dikatakan oleh Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila manakala kamu telah selesai dari mengerjakan sholat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas permukaan bumi. Bagaimana? Untuk apa kita bertebaran? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Jadi Allah tidak menginginkan kita hanya memfokuskan kehidupan ini untuk akhirat saja. Allah tidak menginginkan kita rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud. Itu saja kerja kita. Tidak Allah inginkan. Tetapi Allah menginginkan bagaimana kita mensinkronkan, bagaimana kita membalenkan, bagaimana kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi tidak balik dia disuruh Allah. Allah juga menyuruh kita bermuamalah, saling bertegur sapa. Gua dulu yang enggan untuk pasampuan, merasa dirinya tidak selevel. Malima, mencari bantuan malio, bantu peyang. Ketika ada keongasan seperti ini, yakin dan percayalah, ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam relung hati. Kualitas keberagamaan kita, kualitas keberimanan kita tidak akan pernah maju atau naik kepada kualitas yazid tadi. Ini yang kedua, bagaimana sisi dunia kita. Kurang goro awal lalu Lajaleh yang memperbaiki itu adalah kepentingan umum untuk fasilitas awak pasamu. Nah, awak baca paham saja, baca cari jauh saja. Maka ketika kepedulian kita belum lagi terpupuk, ketika kepedulian kita belum lagi meningkat, yakin dan percaya belum ada makna atau belum ada hikmah dari ilmu yang ada di dalam dadu. Nah, ia panawa di audio video bisa memodifikasi speaker, seluruhnya bisa. Tapi ketika kepekaan sosial kita tidak terbangun, dunia kita tidak terbangun, bermuamalah kita tidak ada,